Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Taala. Tentunya kembali yang pertama dan yang utama tidak lupa segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Taala, karena dengan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik berupa nikmat kesehatan, kemudian juga nikmat kesempatan atau waktu luang, sehingga dengan berbagai macam nikmat tersebut pada malam hari ini kita diringankan langkah oleh Allah Taala untuk hadir di masjid ini, untuk berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka untuk menunaikan sholat isya secara berjamaah dan nanti akan dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini menjadikan bisyarah bagi kita, menjadi hujah bagi kita di akhirat kelak bahwa kita juga nanti akan berkumpul di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, sholawat beserta salam juga tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan wasilah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kemudian juga kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, kita nanti termasuk umatnya yang akan mendapat syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Taala, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Persatuan Balik Sinde, bahwa pada malam hari ini tema ceramah yang nanti akan kita sampaikan adalah terkait dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Nah, kurang lebihnya nanti akan kita bicara tentang tema seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Taala, yang pertama yang ingin saya sampaikan di situ adalah tentang kedudukan anak dalam pandangan Islam. Saya yakin kita semua di sini adalah sebagai orang tua, atau paling tidak calon-calon orang tua. Begitu kan, Bu? Ya. Kalau tidak orang tua, kita akan menjadi calon orang tua. Nah, yang pertama yang harus kita pahami adalah kedudukan anak dalam Islam, pandangan Islam itu seperti apa. Paling tidak dalam pandangan Islam, anak itu memiliki 3 kedudukan. Apa itu? Yang pertama, anak itu sebagai anugerah atau nikmat dari Allah SWT. Tetapi dia juga menjadi amanah. Amanah yang kemudian dititipkan oleh Allah SWT kepada kita. Sehingga sebagaimana pelakuan kita terhadap amanah, maka kita harus menjaganya. Kita harus memeliharanya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, jadi sebagaimana dia sebagai amanah, maka anak itu harus kita jaga, harus kita pelihara, jangan sampai kemudian nanti anak itu tadi bisa masuk ke neraka. Itulah pentingnya amanah. Jadi amanah itu di dunia harus dipelihara, kemudian nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian kedudukan anak yang kedua dalam pandangan Islam, di situ dikatakan bahwa anak itu sebagai perhiasan dunia, salah satu perhiasan dunia. Al-malu wal banu zinatul hayatid dunya, bahwa harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Kita akan sangat menyayangi dia. Kita tidak ingin kehilangan dia. Itulah fitrahnya manusia.
terhadap harta termasuk kepada anak, yang itu merupakan dia perhiasan dunia. Sehingga sebagaimana perhiasan juga kita akan selalu menyayanginya dan kemudian menjaganya agar tidak sampai hilang. Cuma nanti kita harus paham juga bahwa segala apa yang menjadi perhiasan dunia atau kehidupan dunia di situ adalah dia tidak akan kekal, tidak akan kekal. Termasuk dalam hal ini adalah anak. Harta anak itu kan kalau dia tidak meninggalkan kita yang ditinggalkan. Hanya dua itu kemudian. Nah kemudian yang ketiga, kedudukan anak dalam pandangan Islam. Di situ dikatakan bahwa anak itu sebagai investasi kita. Dia adalah tabungan bagi kita. Dan nanti ketika kelak kita sudah meninggal dunia, maka di situ anak yang soleh itu menjadi salah satu investasi bagi kita. Ialah yang akan senantiasa mendoakan kita. Dia akan senantiasa nanti jadi tabungan kita, yang doa-doanya itu akan nanti mengalir kepada kita, kemudian pahalanya juga mengalir kepada kita. Nah, itu anak yang soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, itu kedudukan anak dalam pandangan Islam. Kemudian yang terkait dengan tadi ya, bagaimana sebenarnya kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak. Maka dalam hal ini juga ada 3 perkara, 3 hal yang itu menjadi kewajiban dari orang tua kepada para anaknya. Apa itu? Yang pertama di situ memberikan nama yang baik. Di dalam hadis riwayat Abu Daud dikatakan bahwa kelak nanti kalian di akhirat itu akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian. Maka perbaguslah nama kalian. Nah, jadi ini adalah tugas atau kewajiban dari orang tua yang pertama. Di situ adalah memberi nama yang baik. Tentu bisa dari ini ya, secara teks begitu ya, ataupun secara makna dengan nama yang baik. Kalau dalam Islam di situ disarankan dengan nama Abdullah atau Abdurrahman begitu. Yang itu nama itu sebenarnya harapan dari orang tua memberi nama itu kan biar si anak itu juga memiliki karakter yang melekat gitu, pada diri anak. Dikatakan misalkan diberi nama Nasrullah, penolongnya Allah. Nah, itu kan harapannya di situ bahwa anak tersebut nanti kelak juga akan menjadi orang-orang yang menolong Allah atau menolong agamanya Allah. Nah, jadi satu kewajiban orang tua terhadap anak di situ adalah memberikan nama yang bagus. Kemudian di hadis yang lain di situ juga dikatakan hak anak terhadap orang tua itu ada 3. Yang pertama itu adalah memberi nama yang baik ketika dia lahir, kemudian mengajarkan Al-Quran ketika dia sudah berakal, dan yang ketiga adalah menikahkan ketika dia sudah mendapatkan jodoh. Yaitu tentang ini ya, kewajiban orang tua terhadap anak yang pertama, yaitu memberi nama yang baik. Kemudian yang kedua, kewajiban orang tua terhadap anak di situ adalah memberikan pengasuhan terhadap anak yang baik, pola asuh yang baik. Makanya kemudian dari awal kemudian ketika ayah atau seorang laki-laki hendak menikah dengan perempuan, di situ menikah dengan perempuan yang baik gitu ya. Kalau di hadis itu pilihannya 4 gitu ya, kecantikannya, keturunannya, kemudian termasuk juga agamanya. Nah, maka kita disuruh untuk memilih agamanya. Nah, dengan awal yang baik dipilih dari perempuan yang baik, agama yang baik, ini diharapkan kelak ketika mempunyai anak, melahirkan anak-anak, dia mampu mengasuh anaknya dengan baik. Karena bagaimanapun juga bahwa al-umum adalah ula,
bahwa ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak. Seberapapun dekat anak dengan ayah, itu biasanya anak itu akan lebih dekat dengan seorang ibu. Nah, maka disitulah kemudian kita perlu memilihkan bagi calon anak-anak kita itu ibu-ibu yang memang baik dari sisi agamanya, sehingga dia nanti bisa mengajari anak-anaknya dengan pendidikan agama yang baik. Kemudian yang ketiga, kewajiban orang tua terhadap anak di situ adalah memberikan pendidikan yang baik. Jadi memberikan pendidikan kepada anaknya yang baik. Dan yang pertama yang harus dilakukan di situ adalah pendidikan agama, Pak, sebelum pendidikan masalah dunia. Jadi harus ditekankan ketika mendidik kepada anak, yang pertama kali ditekankan di situ adalah masalah pendidikan agama. Pendidikan agama. Wa batabi fima Allahu darul akhirat. Jadi kalau masalah akhirat kita disuruh oleh Allah, wabtaghi, carilah anugerah dari Allah untuk urusan akhirat. Kemudian untuk urusan dunia apa di situ dikatakan watansa, jangan lupa nasib dunia, minat dunia. Jangan lupa bagianmu kesenangan dunia. Nah, jadi di ayat itu dikatakan kalau untuk masalah akhirat kita disuruh mencari, kejar, gitu. Tapi untuk kehidupan dunia kita hanya disuruh oleh Allah jangan lupakan. Latansa, jangan lupakan. Maknanya di sini termasuk dalam pendidikan anak, maka di situ hal yang pertama harus ditekankan di situ adalah pendidikan tentang agama. Sebelum pendidikan tentang kehidupan tentang dunia, ilmu pengetahuan tentang dunia. Nah, pendidikan agama kalau ini menjadi penting, Pak, begitu ya. Karena ini juga sekaligus menjadi otokritik bagi kita, gitu ya, selaku orang tua. Kadang ini di tengah-tengah kita ada orang tua yang merasa gelisah, merasa resah. Kalau anaknya misalkan umur 7 tahun, 8 tahun, umur TK itu belum bisa berhitung, ada resah ya sampai dileskan. Tapi kita kemudian merasa santai, merasa enjoy ketika misalkan anaknya belum bisa sholat. Jangan sampai seperti itu. Atau ada orang tua yang merasa resah, merasa gelisah ketika anaknya SD itu belum bisa baca, sampai kemudian dileskan juga. Tapi merasa tenang, merasa santai ketika anaknya belum bisa baca Al-Quran. Nah, jangan sampai seperti itu, Pak. Nah, jadi ini pendidikan agama ini penting, dan kemudian yang ditekankan oleh Allah di situ adalah yang memberikannya pertama kali adalah orang tua. Jadi itu tanggung jawab orang tua. Muru auladakum bisolat, gitu. Suruhlah atau ajarkanlah anakmu. Nah, ini kan seruan ini kepada orang tua. Pada orang tua disuruh untuk mengajarkan sholat kepada anak-anaknya. Bukan sekolah gitu ya. Orang tua yang pertama kali mengajarkan tentang sholat. Makanya kalau kemudian kita kita ngambil panutan dari Luqmanul Hakim di surat Al-Luqman, itu kan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam mendidik anak, gitu ya. Misalkan Luqman berkata, ya bunaya la tusyrik billah, hai anakku jangan sekutukan Allah, gitu. Ini adalah hal pertama kali yang harus disampaikan, yaitu apa? Masalah akidah, masalah iman. La tusyrik billah. Jadi hal yang pertama kali di dalam diri anak ditekankan bagaimana mengenal Allah, bagaimana beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada rukun iman yang lain. Dan ternyata tidak hanya itu, Luqmanul Hakim kemudian mengajari anaknya aqimus shalah, dirikanlah sholat, gitu ya. Ini bagian dari syariat, gitu ya.
Bahkan di hadis tadi ya yang muru al-gakum itu kan lanjutannya, ajarilah anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Kemudian ketika umur 10 tahun belum sholat juga, maka di situ kita disuruh untuk ini ya, mencambuknya. Cambuk dalam rangka pengajaran tentunya. Ini menunjukkan betapa pentingnya pelajaran tentang sholat kepada anak-anak kita. Kemudian hal lain yang perlu disampaikan di situ tentang akhlak, tentang adab, begitu ya, tentang adab, begitu ya. Ketika Luqmanul Hakim berkata berbuat baik kepada ibumu, begitu ya. Ini kan bagian dari akhlak. Begitu. Kemudian janganlah kamu berjalan dengan ini ya sombong atau kemudian mengeraskan suara. Nah ini adalah masalah. Nah jadi itulah pendidikan agama yang harus pertama kali ditekankan kepada anak. Kemudian sebelum anak itu banyak dibekali tentang ini ya, ilmu-ilmu pengetahuan tentang dunia. Kalau pengetahuan tentang dunia itu sifatnya hanya pelengkap saja gitu. Kita sekolahkan anak kita ke SD, masuk SMK, itu hanya pelengkap saja. Anak kita di rumah kita sudah bekali. Bahkan banyak sejarah mencatat para ulama, para tokoh itu pelajaran agama itu selesai di rumah. Selesai di rumah dari ibunya atau dari bapaknya. Nah, itu menunjukkan betapa pentingnya tentang pendidikan kepada anak. Terakhir yang ingin saya sampaikan ada kisah menarik begitu ya, ketika masa Umar bin Khattab itu menjadi khalifah. Ada seorang bapak-bapak bersama anaknya yang itu mengadu. Bapak itu mengadu tentang anaknya. Wahai Amirul Mukminin, saya mengadukan anak saya karena anak saya ini nakal sekali, sangat nakal sekali. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada anaknya tadi, wahai si Fulan, kenapa kamu durhaka kepada Allah? Kenapa kamu tidak menurut kepada ayahmu, dan kenapa kamu tidak memberikan hak terhadap ayahmu? Kemudian anak tersebut, anak yang nakal tapi ternyata pintar ini, kemudian bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, apakah ada hak orang tua terhadap anaknya? Kemudian Umar bin Khattab menjawab, ada. Kemudian ditanya, apa saja itu? Hak ayah, hak orang tua terhadap anaknya itu ada 3. Kurang lebihnya sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Tapi Umar bin Khattab mengatakan hak orang tua terhadap anak itu ada 3. Yang pertama adalah memilihkan ibu yang baik. Kemudian yang kedua adalah memberikan nama yang bagus. Dan yang terakhir di situ adalah mengajarkan Al-Quran. Nah, jadi kemudian kisah tersebut akhirnya anak tersebut justru yang mengadukan ayahnya, karena ayahnya itu tidak memilihkan ibu yang baik. Katanya ibunya itu kalau nggak salah seorang majusi. Nah, kemudian yang kedua juga diadukan ayah tersebut karena memberikan nama itu disebut namanya itu tumbang, bukan nama yang bagus. Dan yang terakhir juga diadukan karena bapaknya itu tidak pernah satu huruf pun mengajarkan Al-Quran kepada dia. Nah, kisah ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang tua dan calon orang tua bahwa pendidikan kepada anak, khususnya pendidikan agama itu adalah sangat penting. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.